kegiatan Prigel yang dilakukan oleh prodi IKM begitu yang saat ini sedang berjalan ya, karena operator fakultas ini juga bisa akses kegiatan Prigel prodi yang lain. Jadi memang nanti ada beberapa tahapan yang harus diisikan oleh mahasiswa. Ini eh, share screen-nya sudah kelihatan ya, sudah muncul. Sudah. Sudah. Ya, jadi ada beberapa tahapan yang nanti memang harus dilalui mahasiswa, mulai dari tahap persiapan, ini termasuk pendaftaran dan yang lain-lain, kelengkapan pendaftaran, kemudian persetujuan prodi. Jadi nanti kalau sudah ada yang mendaftar, Pak Kajur nanti perlu disetujui begitu supaya nanti bisa masuk ke tahap seleksi. Karena kita tidak ada seleksi, berarti nanti bisa langsung diterima saja karena ini memang tujuannya untuk kegiatan mendukung program MBKM. Setelah itu ada pembekalan. Nah, pembekalan ini sebenarnya sudah kita lakukan ya Pak Gi, Pak Ali, Pak Syam. Nanti di dalam pembekalan ini jika ada file-file yang perlu diupload, maka mahasiswa harus melengkapi file-file tersebut. Misalkan bukti pembekal mahasiswa hadir misalkan dengan foto atau dengan dokumen lainnya yang itu bisa menjadikan bukti sehingga bisa diverifikasi oleh operator program atau operator prodi begitu. Kemudian setelah pembekalan, maka melaksanakan kegiatannya. Ya, ini yang prodi sebelah sudah sedang berjalan saat ini statusnya. Jadi selama kurang lebih sekitar 5 bulan, begitu sama dengan kita, IKOR, saat ini sedang melaksanakan kegiatan Prigel di mitranya masing-masing. Setelah itu ada tahap penyelesaian tugas dan penilaian. Penilaiannya juga nanti harusnya mahasiswa juga bisa lihat melalui akunnya. Ini di Ikor Prigel juga sudah diinputkan apa saja yang nanti menjadi bahan penilaian untuk kegiatan Ikor Prigel. Ada 6 komponen penilaian. Nanti akan saya share setelah ini. Kemudian setelah penyelesaian tugas dan penilaian ada rekognisi. Nah, ini nanti rekognisi ini selain mata kuliah KKN, maka rekognisi akan dilakukan oleh prodi, begitu Pak Kajur. Untuk KKN nanti akan direkognisi oleh Pusbang KKN. Oleh karena itu, adik-adik juga seperti yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari Pusbang KKN bahwa harus menyiapkan program kerja yang itu menjadi penciri kegiatan KKN. Jadi misalkan memberikan seperti mengedukasi masyarakat sekitar tentang misalkan kalau yang di klinik terapi begitu, tentang pentingnya melakukan pemeriksaan pasca terjadi cedera atau yang lainnya begitu ya. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke kegiatan pengabdian. Nah, setelah rekognisi maka kegiatan Prigel ini selesai begitu. Jadi memang nanti adik-adik harus melewati ke-7 langkah tersebut sampai rekognisinya selesai. Begitu ya, sudah ada gambaran. Kemudian untuk pengumpulan tugas, logbook dan yang lainnya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh teman Anda Novan ya. Jadi setiap kalian melakukan kegiatan, kalian kan sudah dibekali juga RPS Prigel begitu ya. Nah, nanti setiap untuk setiap kegiatan yang itu ada di komponen atau di setiap minggu pertemuan yang ada di RPS itu sebaiknya didokumentasikan ya untuk mengisi logbook yang nanti akan menjadi salah satu bahan penilaian. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya
lanjut ke komponen penilaian. Silakan Kita adik-adik mahasiswa kalau ada yang mau ditanyakan. kita masuk Ya. karena tadi menyinggung tentang rekognisi KKN, walaupun dulu kita pernah mengundang Kapus Bank KKN, mengingatkan kembali kegiatan-kegiatan yang mencirikan atau dapat direkognisi KKN ada 3 hal. Itu sudah saya share di grup baik angkatan 2019 maupun kelompok Beagle angkatan 2017 dan 18. Sudah saya share, nanti dibaca. Terutama adalah 3 kegiatan yang bisa direkognisi ke KKN agar anak-anakku bisa memikirkan itu sejak dari awal. Sudah saya share di grup, nanti bisa dipelajari. Ya, terima kasih Pak Kajur. Mohon diperhatikan ya adik-adik semua karena khusus KKN ini memang nilainya akan diinputkan oleh Pusbang KKN ya. Jadi prodi tidak ada wewenang. Jangan sampai nanti kalian miss di salah satu mata kuliah rekognisi, terutama yang KKN. Kemudian sebentar saya share screen lagi. Sudah terlihat ya semua ya adik-adik ya. Jadi ada 6 komponen penilaian pada kegiatan Prigel ini. Yang pertama adalah aktivitas kolaboratif ya. Nanti dengan penilaiannya ya laporan, kemudian presentasi, demonstrasi, dan diskusi. Nah, ini bobotnya 10. Ya, ini nanti selain dari dosen pembimbing lapangan, komponen penilaian ini juga akan didapatkan dari mentor begitu ya Pak Kajur. Selain dari dosen pembimbing lapangan, jadi mentor juga nanti akan mengirimkan komponen penilaian ini berdasarkan performa kalian ketika melaksanakan kegiatan Prigel. Dan ini komponen penilaiannya sama, kemudian deskripsinya juga sama, bobotnya sama yang nanti akan diberikan oleh mentor di mitra masing-masing. Begitu. Jadi nanti nilainya akan di kolaborasi begitu ya Pagi dosen pembimbing lapangan dengan mentor di setiap mitra. Kemudian yang kedua aktivitas partisipatif ya, ini performa di lapangan. Ya, di lapangan maksudnya di tempat kalian Prigel, bagaimana nanti Anda melaksanakan program-program yang sudah disusun, kemudian mengerjakan hal-hal yang sudah tertera di RPS ya, karena mentor di setiap mitra nanti mendapatkan RPS kegiatan Prigel selama kurang lebih sekitar 1 semester begitu, nggih Pak Kajur, betul ya? Jadi nanti mentor itu ada pedomannya untuk menilai kalian begitu. Jadi mohon diperhatikan, ini bobotnya besar sekali ya, bobotnya 40% ya, atau 40 di sini ya. Kemudian hasil proyek ya, ini 5%, lalu ada laporan akhir kegiatan Prigel ya, nanti setiap mahasiswa menyusun laporan kegiatan Prigel yang dilaksanakan begitu. Nanti model penilaiannya dengan paparan, kemudian berkas laporan ya. Ini biasanya juga nanti terintegrasi dengan ujian. Kalau dulu ujian PKL begitu ya Pagi, ini mungkin nanti ujian Prigel begitu yang selama 5 bulan kegiatan ini akan dilaporkan ya, dalam kegiatan ujiannya akan bisa dihadiri oleh mitra juga begitu. Bobotnya 25, kemudian Monef program kerja ya, ini 15 bobotnya. Kemudian yang terakhir tugas ya, ini bobotnya 5.
Ya, jadi ada 6 komponen penilaian. Silakan Anda maksimalkan ke-6 komponen ini untuk mendapatkan nilai yang terbaik untuk kegiatan IKOR Prigel begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Untuk pendaftaran secara singkat seperti itu di SIM MBKM. Jadi silakan nanti saling berkoordinasi dengan anggota kelompoknya, terutama yang tadi namanya ada di list nomor 1 ya. Silakan mendaftar dulu. Jangan lupa kode uniknya di-share ke anggotanya supaya anggotanya segera melakukan pendaftaran supaya nanti jurusan bisa segera memproses pendaftaran dan Anda sudah bisa menginputkan kegiatan-kegiatan atau bukti-bukti pendukung di setiap tahapan kegiatan Prigel. Karena sebenarnya ini kan sudah dimulai kegiatannya. Hanya saja memang selama proses kegiatan Prigel pendaftaran ini dibuka sampai tanggal 21 nggih Pak Kajur. Dibatasi sampai tanggal 21 Agustus 2022. Ya, jadi silakan Anda segera mendaftar. Kemudian jika ada yang kesulitan melakukan pendaftaran, silakan bisa nanti konfirmasi ke Pak Asyam atau bisa konfirmasi ke saya. Begitu nanti saya akan teruskan ke operator universitas. Sekian dari saya. Mungkin nanti kalau ada diskusi bisa disambung ketika diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Sam. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk arahnya Bu Gita. Baik, mungkin sesi tanya jawab langsung. Silahkan dari adik-adik mahasiswa ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin. Ya, Pak. Izin saya Pak Sam. Ramdan dahulu. Silahkan Ramdan. Izin bertanya, saya Ramdan Rizky, NIM 62114190. Pak, untuk tadi kan Bapak Kajur menyebutkan kalau ada beberapa mahasiswa yang kemarin ikut MBKM itu ada beberapa mata kuliah yang direkognisi di semester sekarang, seperti dasar-dasar kepelatihan. Nah, tadi saya sudah menanyakan ke rekan saya yang memang ikut MBKM, katanya mata kuliahnya emang udah otomatis masuk. Sedangkan kalau saya itu memang ada mata kuliah yang belum saya ambil dan saya bukan mahasiswa MBKM juga. Apakah kira-kira saya bisa ikut gabung ke kelas itu, Pak? Terima kasih. Saya jawab ya. Ramdan. Halo Ramdan, jangan ditutup dulu Ramdan. Halo Ramdan. Ya, Pak. Anda prigel di mana? Saya prigel di Halo Ramdan. Iya, Pak. Anda prigel di mana? Di Dispora Parbud Purwakarta, Pak. Dispora Parbud Purwakarta. Anda kemarin ikut MSB? Enggak, Pak. Ikut KM3? Enggak, Pak. Tapi kan katanya ada Saya jawab dulu. Iya. Anda ikut KM3? Tidak, Pak. Kalau tidak, kalau Anda kuliahnya wajar-wajar saja, mestinya Iya. tidak ada masalah. Betul nggak? Betul. Nah, Anda belum mengambil mata kuliah apa? Dasar-dasar kepelatihan, Pak. Kenapa belum diambil? Kan sudah kemarin keluar waktu itu. Ada ini Pak, ada kesalahan komunikasi jadi nggak masuk ke KRS saya. Nah, ini contoh ya. Ini sebenarnya terjadi di kakak-kakak kelas angkatan 2017, 2018 yang akhirnya repot nih sama adik kelas begitu. Kalau Anda ngambil 20, terus ditambah dasar-dasar. Dasar-dasar itu berapa SKS? 2, Pak. 2, berarti 20
22 ya. Rekognisi itu maksimal berapa SKS ya Bu kita ya untuk PKM? 20 ya Bu kita ya. 20 pagi, betul. Ya. Perigel 20 maksimal. Untuk rekognisinya 20 itu ya. Ya, kalau jurusan memfasilitasi 120 karakter macam-macam ya enggak, ya repot. Makanya kami tadi menyebutkan kami dasarnya adalah dasar kuliah reguler, mayoritas yang tidak bermasalah begitu. Makanya tadi saya sebutkan khusus gitu ya. Ya itu kalau Anda bermasalah, nah besok tahun depan periodenya beda, Anda repot lagi. Nah, rekognisinya 20 itu yang bisa kami lakukan. Kalau Anda bisa lebih dari 20 ya ambil, tetapi itu diatur sendiri. Gitu. Dan kebetulan mata kuliah itu terjadwal. Paham ya, Ramdan ya? Baik, Pak. Nah, rekognisi KM-nya itu 20. Tapi kalau Anda mengambil lebih dari 20, itu berarti bukan rekognisi. Tapi berarti ya, untuk kewajiban rekognisi Anda nggak sendiri. bisa. Oh iya. Kewajiban Anda sendiri. Diatur sendiri. Ya seperti dulu MSIP lah. MSIP itu rekognisinya 20. Tapi atau KM3 itu ada mahasiswa yang tidak bisa rekognisi mata kuliah itu, atau program PMM atau pertukaran mahasiswa, dia tidak bisa rekognisi. Nah, mata kuliah yang tidak bisa direkognisi itu kewajiban dia untuk mengikuti perkuliahan. Mungkin ya, mungkin nggak maksud Pak Kaki ya? Siap. Ya, paham ya? Paham, Pak. Oke, itu kalau yang jelas program ini 20. Kalau jatah Anda lebih dari 20, maka prodi hanya bisa merekognisi 20 SKS. Mata kuliahnya apa itu? Itu yang nanti yang sebenarnya Bu kita sudah memasukkan kodenya di MBKM dan sore ini akan kita share. Kalau di luar itu kami tidak bisa merekognisi karena nggak boleh lebih dari 20. Dan kalau Anda wajib hanya lebih dari 20, bisa 22, bisa 24, dan Anda harus mengambil itu ya ambil saja, tapi sekali lagi itu tidak bisa direkognisi, berarti itu kewajiban Anda sebagai mahasiswa yang mengambil rencana studi, perkuliahan dan lain-lain, silakan diatur sendiri. Harapan jurusan jangan mengorbankan 20 SKS hanya untuk 2 SKS yang sebenarnya dulu kalau Anda baik-baik saja, reguler, teliti, tidak terjadi. Maksud saya begini, jangan sampai hanya dengan 1 atau 2 mata kuliah, nah ternyata 5 bulan Anda bermasalah. Misalkan izin di sana, dan artinya menggagalkan hal yang lebih besar. Paham ya, Ramdan ya? Baik, Pak. Kalau menurut Pak Ki begitu, ya tidak bisa harus kamu masuk rekognisi semua. Semuanya ada batasan ketentuannya, hadiahnya begitu. Juga nggak bisa kami langsung memfasilitasi semua keteledoran dari mahasiswa. Makanya sekali lagi, kalau Anda angkatan 2019 kuliah wajar-wajar saja, semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan sekarang baru ngambil ikut legal, saya pikir tidak akan ada masalah. Justru jurusan membantu mengeluarkan 12 SKS yang harusnya keluar di semester 8, kita keluarkan di semester 7. Gitu ya, Mas Ramdan. Baik, Pak. Bisa dipahami ya? Siap, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Kalau menurut saya begitu. Pak Ali masih bergabung di sini, Pak Ali. Oke. Ada yang lain mungkin? Saya Pak, izin bertanya. Novan, silahkan. Baik, saya Novan Al-Rizky Wijaya, NIM 6211419016. Izin bertanya terkait pendaftaran di BKP MBKM UNES. Di situ terdapat rancangan program, lalu ada ide dan solusi. Nah, di situ untuk rancangan programnya, kalau dengan ide dan solusi, kemungkinan dari teman-teman semua ini belum mempersiapkan program. Mungkin ada juga yang tidak menyiapkan program sama sekali begitu. Jadi
untuk yang perancangan program ini apakah boleh dimasukkan program yang memang benar-benar sudah jadi dulu atau kami harus mendiskusikan lagi kepada DPL begitu. Terima kasih. Novan sudah login ya berarti ya, Pan ya? Iya, Pak. Sudah. Ya, bayangan saya rencana program itu bisa dimasukkan dulu RPS. Mungkin nggak ya gitu? Menurut Novan sih Pak, untuk yang program itu apa yang kita programkan selama di Mitra Pak? Ya itu. Ada solusi dan ide juga. Ya, Anda kan bisa mendownload rencana pembelajaran semester. Itu kisi-kisi besarnya dari jurusan itu RPS, rencana pembelajaran semester. Ini ya rencana program dari jurusan itu. Itu nanti Anda jabarkan. Kalau RPS per peminatan kan sudah itu bisa di-download di website ya. Minggu pertama apa, minggu kedua apa. Itu kisi-kisi makronya. Nah, posisi Anda kan 1 minggu sudah ada di Mitra nih. Sudah mengenal, sudah observasi. Betul ya? Nah, iya Pak. Ya Pak harapkan dengan bermodalkan RPS, di sana ada kisi-kisi makronya per mata kuliah, dan Anda sudah 1 minggu di Mitra, ya di Mitra Anda sudah coba mendapatkan pembekalan KKN juga, maka Anda bisa menyusun apa yang saudara akan kerjakan. Apalagi Anda sudah 1 minggu di sana, bisa menggabungkan dari RPS yang sudah ada dengan program-program yang selama 1 minggu ini Anda sudah observasi di sana ditambahkan. Menurut saya kok begitu ya, Novan ya. Ya, baik Pak Gi, terima kasih. Baik, ada pertanyaan lain lagi mungkin dari mahasiswa? Mohon izin Pak Som. Iya, Arbin. Open kamera Ya, dulu izin. untuk bertanya, Arbin. Siapa? Ya, gitu. Mohon izin Pak Gi, izin bertanya, melanjutkan pertanyaan dari Novan terkait program kerja, apakah kemarin dapat info dari mitra-mitra yang lain, ada yang membuat program kerja, ada yang tidak membuat program kerja. Nah, hari kemarin saya menanyakan langsung ke mentor bahasanya apakah kita diwajibkan atau kita harus membuat program kerja atau tidak. Saya nanya begitu ke mentor di mitranya. Nah, jawaban dari mentor, kita tidak perlu membuat program kerja karena saya posisinya di KONI Jateng, jadi dari mentor disuruh tidak membuat program kerja. Nah, untuk arahannya dari jurusan bagaimana Pak I? Sebentar, Pak G-nya tidak bergabung dalam Zoom. Pak Gi kayaknya Pak, ini ya terlempar ya. Hilang. Iya, Bu Gita. Mungkin Bu Gita. Dikontak, mungkin Pak Sam dikontak Pak Gi. Iya. Ini nanti sambil menunggu Pak Gi, sebenarnya begini, siapa Arbin ya, walaupun bukan kegiatan Prigel ya, seperti PKL-PKL yang sudah pernah ada sebelumnya, itu pasti ada penyusunan program kerja ya. Jadi apa yang mau dilakukan begitu. Kemudian juga hal-hal, apalagi ini kegiatan Prigel yang dimana ada rekognisi mata kuliah KKN begitu, yang dimana tadi ada beberapa hal yang memang sudah di-share Pak Gi ya, ada 3 komponen yang harus ada begitu untuk supaya bisa dinilai atau direkognisi gitu ke apa namanya mata kuliah KKN.
Pak Ali raise hand, silahkan Pak Ali. Ya Bu Gita, maaf ini saya sembari makan lutis pedes banget ya, enak nih ya. Jadi Makan sendirian aja Pak Ali. Kirim dong. saya turut sedih ya karena sampai pagi kelempar. Padahal pagi kan berat ya, sampai kelempar, kasihan gitu. Bu Gita, sebelum lanjut ya, ini pertanyaannya begini. Ketika Pusbang KKN dari LP2M mau merekognisi kegiatan anak-anak yang prigel, itu apakah ada jam minimal di program kerja? Karena setahu saya itu kan dulu waktu 2019 kita mau mencetuskan KKN luar negeri, itu kan ada jam minimal ya. Ekuivalen terhadap ekuivalen dengan minimal 120 jam kerja gitu. Nah, dari 120 itu kan ngapain? Kayak gitu loh Bu Gita. Pertanyaannya, apakah dari Pusbang KKN di kegiatan prigel ini ada syarat minimal program kerja seperti itu enggak gitu. Kalau enggak ada, berarti kan mujur ya anak-anak beruntung. Karena tidak harus memenuhi target minimal jam kerja. Ibaratnya mungkin bisalah dilakukan Sabtu Minggu saat libur dari prigel, kemudian melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, entah bentuknya sosialisasi ke lingkungan atau terjun ke alun-alun, kemudian melakukan pengabdian masyarakat cukup sekali, tidak dilihat jam kerjanya kan mujur anak-anak. Tapi kalau kemudian ada minimal jam kerja, itu kan ya ini perlu dipikirkan juga, perlu didiskusikan oleh mahasiswa prigel dan dosen pembimbing lapangan dan mentor. Gitu Bu Gita. Ya Pak Ali, ini pagi sudah masuk lagi. Kalau untuk jam kerja ini kok kemarin waktu pembekalan dari Pusbang KKN sepertinya saya tidak menangkap atau bagaimana, tapi tidak disebutkan secara tersurat begitu berapa jam kerjanya. Hanya saja memang harus ada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kegiatan pengabdian begitu. Mungkin tadi pagi sudah share komponen untuk penilaian KKN begitu pagi, mungkin bisa dijelaskan yang 3 hal tersebut itu apa yang harus dilakukan mahasiswa begitu Pak Kajur. Oke. Mohon maaf tadi dari laptop terus terputus, ini pakai HP, laptopnya sedang join lagi. Tadi pertanyaannya apa ya Bu Gita? Selama saya belum join. Tadi ada pertanyaan dari Arbin. Tadi Arbin mengatakan bahwa dia sempat tanya ke beberapa temannya yang melaksanakan kegiatan prigel, ada yang membuat program kerja, tapi ada juga yang tidak. Nah, apakah harus membuat program kerja atau bagaimana? Kemudian ada juga tadi Pak Ali menambahkan, apakah untuk penilaian KKN ada jam minimal yang harus ditempuh mahasiswa supaya nanti bisa direkognisi ke mata kuliah KKN begitu pagi. Oke, kalau jam kemarin pembekalan Pusbang tidak ada ya. Anda 5 bulan berada di mitra, ya Anda melakukan kegiatan-kegiatan, setidaknya ada 3 ciri. Yang tadi saya share di grup ya, itu materi dari Pusbang KKN, ada 3 ciri aktivitas saudara di mitra yang itu bisa dianggap oleh Pusbang KKN dan bisa direkognisi. Kalau jamnya kemarin tidak menyampaikan, begitu. Yang kedua, kisi-kisi nilainya di PowerPoint itu nggak ada itu kayaknya. Karena setahu saya bahkan MSIB, KM1, KM2, KM3 yang rekognisi PKL dan KKN, itu nilainya juga mereka melihat dari nilai utuh yang prodi entry begitu. Jadi kalau
pengalaman Novan dan kawan-kawan, kemarin saya ngantri 98 gitu, entry dari nilai KM3. Itu Pusbang KKN ngantrinya ya 97, 95, tidak ada nilai khusus begitu. Saya dengar sekilas tadi dari Pak Ali ya, kalau jam kerja itu di Mitra Senin sampai Jumat, nah mungkin kalau Anda tidak bisa menemukan kegiatan yang atau tidak bisa melakukan kegiatan yang bisa direkognisi ke KKN, itu ya tadi saya dengar di weekend. Nah, di weekend itu bisa juga ya di tempat mitra atau sekitarnya begitu. Misalnya begini, Novan itu di Seger Waras ya, di Seger Waras. Di kegiatan KKN itu Novan itu kan dekat dengan GOR itu kalau tidak salah ya. Ya ambil aja satu cabur atau masyarakat sekitar itu direncanakan. Nah, Anda buat kegiatan koordinasi dengan mitra sesuai dengan kompetensi dan peminatan Anda masing-masing. Anda nanti buka PowerPoint dari pagi. Itu PowerPoint dari Pusbang. Kegiatan apa yang bisa dianggap sebagai KKN. Nah, di sana ada transfer pengetahuan, ada pemberdayaan. Nah, itu tambahan dari pagi ya sebaiknya memang direncanakan karena tidak ada jam. Saya pikir begini, 4 KKN SKS itu 4 SKS mata kuliah KKN itu kalau dihitung hari itu 45 hari. Ya, itu 45 hari. Nah, setidaknya aktivitas-aktivitas saudara selama 5 bulan, ya jangan hanya 1 kali, 2 kali aja yang menunjukkan kegiatan KKN. Nanti sangat kurang. Ya, nanti diatur sendiri. 4 SKS mata kuliah KKN, itu kalau kegiatan giatnya itu 45 hari dengan berbagai macam banyak kegiatan, entah itu kegiatan yang bersumber dari usulan program mahasiswa atau mengikuti program dari desa. Pak Gi masuk boleh mitra. ya? Ya, monggo Pak Ali. Ya, jadi kalau ini saya memang jujur belum buka dokumen Excel yang Pak Gi kirim di grup angkatan 2019, tetapi kok saya melihat ini bisa menjadi peluang untuk anak-anak kita sendiri juga, plus dosen-dosen dalam mengabdikan dirinya ke Dudi. Jadi saya kok punya usul begini, Pak Gi. Ini beruntunglah anak-anak karena tidak ada syarat minimal jam kerja. Jadi intinya harus memiliki memenuhi 3 ciri yang kemudian bisa diklaim bahwa itu kegiatan pengabdian. Kayaknya kita perlu diskusi lanjutan, Pak Gi, untuk membuat formula. Jadi nanti konsepnya adalah dari anak-anak yang mengkomunikasikan kepada mitra, dan mitra bisa kemudian melayangkan surat permohonan narasumber yang ngisi di kegiatan pengabdian itu ya tentu dosen pembimbing prigelnya mereka masing-masing gitu, dan anak-anak itu ya harus berperan sebagai panitia dan juga keterlibatannya dalam kegiatan tersebut. Maka dengan itu saya kira kok anak-anak untuk pemenuhan KKN dan juga dosen kita jadi ibaratnya itu ya terpakai begitu Pak Gi. Tapi memang ini perlu kita diskusikan, kemudian sembari anak-anak juga brainstorming kira-kira idenya apa, dan ide dari kita pengelola Prigel IKOR 2022 arahannya seperti ini gitu loh Pak Gi. Ya. Oke, itu yang sangat bagus. Itu kalau kolektif ya sangat bagus, bisa kita diskusi lebih lanjut ya. Hal-hal kecil saya pikir tadi 3 ciri kegiatan atau aktivitas mahasiswa di Prigel itu bisa dianggap sebagai sebuah pengabdian atau KKN, bisa dari hal-hal kecil ya. Silakan Anda brainstorming, munculkan ide apa yang saudara bisa lakukan di mitra dan sekitarnya. Untuk hal-hal yang besar kolektif dari Pak Ali itu
saya pikir sangat terbuka dan mungkin ini semacam stimulus dari kita untuk anak-anak gitu ya Pak Ali ya. Saya pikir Betul. DPL atau semua dosen IKOR siap untuk diminta jadi narasumber yang direncanakan oleh mahasiswa yang itu melibatkan sekelompok masyarakat atau sekelompok pegawai atau sekelompok orang-orang tertentu yang itu bisa direkognisi ke KKN. Ya, tentu rencananya dari mahasiswa, narasumbernya bisa kolaborasi dari mitra dan dari DPL. Sangat bagus itu, saya setuju. Ya, saya minta tolong Pak Fajar dicatat itu ya. Jadi nanti bisa kita pakai untuk bahan diskusi selanjutnya. Dari saya cukup Pak. Ya. Oke, terima Gimana? kasih. Itu tadi pertanyaan Arbin ya? Pertanyaannya dimulai dari Arbin memang Pak. Oke. Kemudian ya. Yaitu karena 2019 kan waktu saya merencanakan KKN di Singapura, Malaysia yang kemudian terdampak itu loh Pak Gi. Kan memang ada ini ya, ada syarat minimal jam kerjanya gitu. Tapi kalau ini ternyata tidak tersurat begitu, tidak harus ada minimal jam kerja, yang penting 3 ciri yang ada di materi itu ada semua kan bisa diklaim sebagai kegiatan KKN. Nah, saya kira ini sangat menguntungkan mahasiswa begitu. Jadi saya kira kok tidak akan juga mengganggu kegiatan mereka Senin sampai Jumat, istilahnya begitu. Jadi kegiatan KKN yang nanti akan disusun itu bisa dilaksanakan di hari Sabtu atau Minggu. Dan zaman sekarang, zaman 2022 nih adik-adik 2019, jadi penyuluhan itu tidak harus datang kayak gitu. Penyuluhan melalui webinar juga kan bisa. Kayak gitu. Jadi saya juga sangat setuju ketika pagi bilang narasumbernya kolaborasi antara narasumber yang dari mitra dan kemudian dari IKOR FVK UNES adalah dosen pendamping kegiatan Trigel itu sendiri. Nah, ini akan sangat bagus dan saya kira sangat cocok dan harusnya ya ini bisa mendongkrak IKU keberapa ya Bu Gita yang kerjasama. Jadi dosen kita dipakai di dunia, di Dudi gitu. Iya, nanti kita support datanya untuk itu sangat banyak Pak Gi. Itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Ali. Contoh ya, Anda magang di Dinkes, Anda magang di Dispora. Setiap Jumat pagi ada senam. Anda ambil alih aja itu. Anda ikut berkontribusi. Misalkan Anda jadi instrukturnya. Anggap aja itu pengabdian. Atau Anda tidak bisa jadi instruktur, Anda mungkin melakukan rekapitulasi tes kebugaran para peserta atau para pegawai. Itu bisa juga. Atau Anda sosialisasi tentang gizi seimbang, tapi praktek. Habis senam, Anda melakukan penyuluhan, ngundang Pak Ali atau yang ahli gizi begitu, atau siapapun, nanti habis senam 15 menit dan brainstorming penyuluhan apa gitu. Itu contoh, itu peluang saya pikir ya. Nah, nggak usah ngumpulkan orang dari luar mitra. Misalkan ini Dispora itu dianggap aja peserta sosialisasi atau peserta yang bisa dikemas melalui berbagai macam transfer skill, transfer pengetahuan dan pemberdayaan. Saya pikir peluangnya banyak sekali. Di mitra manapun saya pikir sangat memungkinkan itu. Sekali lagi, karena tidak ada keterangan jam pelajarannya, 5 bulan ini sekali ya, ibaratnya begini, 4 SKS mata kuliah KKN itu mereka 45 hari. Ya, 45 hari. Maka kalau Anda posisinya 5 bulan, maka setidak-tidaknya Anda juga harus bisa mengekuivalensi selama 5 bulan itu apa yang harus saudara lakukan dari 3 penciri kegiatan KKN. Gitu ya, semakin baik, semakin banyak, semakin baik menurut saya, daripada nanti kurang dan logbook Anda tidak menunjukkan kegiatan itu, nanti rekognisi KKN malah repot.
saran saya maksimalkan waktunya sebaik-baiknya begitu. Dari saya begitu tambahannya. Ada presensi dari Pak Samsudin, silakan di-share. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi mahasiswa? Tidak ada? Saya izin masuk sedikit, Pak Sam. Iya, Bu Gita. Baik adik-adik semua, tadi di awal ada pertanyaan dari Novan terkait rancangan kerja, begitu ya. Tadi sudah diberikan solusi oleh Pak Gi. Barusan juga saya tanyakan ke operator universitas bahwa program kerja, rancangan program ini masih bisa diedit, begitu ya. Jadi silakan disusun dengan sebaik-baiknya dengan mengacu ke RPS yang sudah ada seperti saran dari Pak Gi, begitu. Untuk selama kegiatan berjalan nanti bisa tidak harus dalam proses pendaftaran. Jadi nanti ketika pendaftaran sudah ditutup, itu masih bisa diedit. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum tahap seleksi sudah diselesaikan untuk rancangan program kerja, solusi, dan yang lainnya tadi. Begitu ya adik-adik. Baik, Bu Gita. Terima kasih tambahnya Bu Gita. Dirasa cukup ya Pak Gi ya? Izin Pak Syam. Oh iya, Habib. Izin bertanya Bu Gita, Pak Gi, dan Pak Syam, Pak Alim. Saya Syarul Maulana, NIM 621141906. Saya ditempatkan di Dispora Perjaterm untuk kegiatan Incorporated ini. Nah, yang saya tanyakan terkait dengan aspek penilaian tadi, Bu. Mungkin ke Bu Gita ya, terkait penjelasan ini. Karena tadi Bu Gita menjelaskan bahwa mentor mempunyai hak untuk menilai kita, gitu kan, Bu. Nah, sedangkan di kami di Dispora Jateng itu untuk pelaksanaan selama 5 bulan nanti, di 3 bulan awal nanti kita ditempatkan di kantor Dispora di Mangunsarkoro, sedangkan untuk 2 bulan sisanya kita nanti berpindah ke BPLOP. Nah, untuk mentor kami itu bertempat di BPLOP, Bu. Jadi untuk 3 bulan awal ini kami tidak ada mentor, gitu istilahnya. Nah, maka itu solusinya bagaimana gitu? Apa mungkin kita menunjuk mentor yang ada di kantor itu atau bagaimana? Seperti itu. Ya, langsung saya jawab ya. Iya, iya Pak Gi. Itu kalau Habib orang melaporkan ya malah aman toh. Ya toh? Kan aslinya mudah toh. Aslinya mudah. Yang penting bagi kami begini Habib, karena kami nggak tahu ya apakah mentor itu nanti bisa login atau tidak. Tapi pagi ingin nanti ada form manual, lalu penilaian itu masuk ke kami, lalu kami gabung nilai dari dosen pakai rumus, terus baru kita entrykan nilai finalnya. Kalau menunjuk lagi nanti berarti Bib ada kesulitan satu pembagian administrasi honor. Lalu jati diri itu kan berjarak. Pembimbing atau mentor yang selama ini berarti ada di BPLOP, begitu Habib? Iya Pak, di BPLOP. Mereka pernah ngantor ke Mangunsarkoro enggak? Waktu penerjunan belum Pak, tapi kita sudah bertemu. Itu. Sudah bertemu. Siapa toh? Pak Eko Sapuan. Oh, Pak Eko ya, saya kenal Pak Eko Sapuan. Coba komunikasi ke Pak Eko Sapuan. Ada nggak kira pegawai di Mangunsarkoro 1 untuk mengawasi? Artinya Pak Eko Sapuan itu kan menilainya mungkin 2 bulan. Ya, tapi yang 3 bulan kan itu sing nilai sopo kan begitu. Pertanyaanmu kan begitu. Kalau
kami kalau tadi nggak bertanya kan malah kami nggak usah ngerti, nggak apa-apa. Yang penting lembar nilai dari Pak Eko Sapuan itu masuk di kami kan begitu. Ya, tinggal Pak Eko Sapuan nanti kan bisa ngecek, bertanya, komunikasi, ngecek ke pegawai yang ada di sana kan bisa. Tapi kalau nanti 2 mentor malah repot itu nanti, repot administrasi, repot dan lain-lain gitu. Kalau teknisnya saya serahkan ke Pak Eko Sapuan saja, Mas Habib. Pokoknya lembarnya nilainya ini nanti Pak enggak, itu bukan hal yang sulit lah kalau Pak Eko menilai itu. Ya. Misalkan nih tanya kedisiplinan selama 3 bulan di sana, Pak Eko bisa ngecek itu. Ya, di logbook juga ada. Gitu ya, Vip ya. Sam, sudah Sam? Pak Sam sudah? Ada yang lain mungkin? Pak Ali, Bu kita mau upacara soalnya. Oh iya. Baik, sudah ya. Bertanya, Pak. Oke, 1 pertanyaan terakhir ya. Waktu sudah hampir jam 4, silakan. Sudi Saksomo. Saya Sudi Saksomo, NIM 621141957. Ya, kami berempat ditempatkan di Koni Magelang dengan peminatan fitness and health. Kemarin kami sudah konsultasi dengan Pak Sani selaku mentor dan beberapa staf. Nah, kami menunjukkan RPS dan dari mitra tidak bisa menerima sepenuhnya RPS karena seperti program diet, terus pelaksanaan fitness dan senam aerobik setelah difabel tidak bisa dilaksanakan di KONI. Terus kami diberi program sendiri dari KONI tersebut. Nah, itu bagaimana Pak? Mas, tahu singkatan KONI nggak? Tahu Pak. Apa? Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, dia mengkoordinasikan cabur-cabur di kota itu enggak? Sudah Pak, tapi untuk aero tidak ada di Magelang. Cabur-cabur di kota apa? Magelang ya? Magelang itu dikoordinasikan oleh KONI Magelang enggak? Kan enggak mungkin Magelang KONI Magelang berdiri sendiri toh, Mas. Iya, dikoordinasikan Pak, ada 32 cabur. Nah, ada banyak cabur toh. Terus di KONI Magelang itu ada yang Paralimpik enggak? Setiap cabur pasti membutuhkan program diet. Enggak mungkin toh, Mas. Cabur, katakanlah cabur atletik, katakanlah lari jauh, lari pendek. Itu contoh ya. Mudeng nggak macet pagi? Mudeng, Pak. Mudeng ya. Nah, kalau ada cari di kantor KONI, ya ketemunya tumpuan kertas dan program kegiatan. Nah, Anda bisa mendekati ke cabur atau olahraga masyarakat yang di bawah wilayah pemerintah KONI Magelang. Itu contohnya. Kedua, kalau ada program dari sana ya digabungkan aja. Jangan Anda lugu begini RPS itu terus kamu bawa ya siapapun orangnya ini apa. Anda harus jeli mengkombinasikan, meramu RPS itu panduan apa yang harus saudara pelajari, apa yang harus Anda peroleh selama Anda 5 bulan di Magelang. Tentu untuk mendapatkan hal-hal yang tidak bisa saudara dapatkan di kampus, Anda mengikuti dan mengkolaborasikan program yang ada di mitra. Paham ya? Paham. Nah, mudeng dah. Contohnya tadi apa? Dietetik. Iya, Pak. Nah, cabur olahraga prestasi atau olahraga masyarakat di bawah koordinasi KONI Magelang kan ada banyak itu. Anda bisa mengambil, diatur sendiri itu di lapangan selama mitra. Masukkan dari pagi itu deh ya. Mungkin ada tambahan dari Ibu kita.
Dari saya juga cukup pagi sama ya, betul. Jadi sebenarnya itu bisa didiskusikan dengan mitra. Saya juga ada bimbingan di mana JSC. Mereka juga punya standar kompetensi yang harus dipenuhi begitu untuk mahasiswa perigel yang di sana, dan itu ya kolaborasi akhirnya begitu dengan RPS yang ada RPS jurusan tentang kegiatan perigel begitu. Ya sebenarnya ini ketika penerjunan bisa saling diskusi dengan dosen pembimbing lapangan dan juga mentor begitu supaya sama-sama paham apa yang mau dicapai pada kegiatan perigel begitu ya, Dek. Ya, jadi jangan dipersulit begitu. Ya, silakan bisa koordinasi dan bisa komunikasi baik dengan mitra maupun dosen pembimbing lapangan. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Agi dan Bu Gita. Untuk adik-adik mahasiswa jangan lupa untuk presensi ya. Nanti presensi akan saya tutup 16.30. Baik, kami rasa cukup untuk mengakhiri pertemuan pada Ada tambahan Pak Ali? Tidak ada Pak Sam. Oh iya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada sore hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan perigel adik-adik yang sudah di lokasi mitra masing-masing dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk selalu koordinasi dengan dosen dan pembimbing lapang agar dapat berjalan dengan baik. Pak Sam, ya. Kan udah ditutup nih. Jadi sebelum di disconnected kok alangkah baiknya untuk didokumentasikan. Jadi kita tahu siapa yang hadir dari awal sampai akhir. Gitu aja. Saya juga mau ngecek ini mahasiswa saya itu yang perigel di Eminent sama Medifit, kalau nggak ada ya tewaslah mereka kayak gitu. Jadi didokumentasikan Pak. Di foto slide per slide-nya. Iya. Oke, silakan di open kamera semua mahasiswa. Yesi Iska, Talista, Zian. Oke, slide 1 dulu. 3, 2, 1. Oke, slide 2. Nah, meringis kan kita untuk nih. 1, 2. Pak Sam. Iya. Pak Sam. Iya. Habis slide pertama di screenshot, dikirim dulu ke grup. Waduh. Supaya nggak hilang. Lemot laptop saya Pak Ali. Kayaknya nggak bisa, nanti malah jadi lama banget. Nggak mampu laptopnya. Jadi saya kayak pakai recording izin aja nanti palingan. Karena saya ini terekam. Bantu Pak Sam, Pak Ali. Tolong Bu Gita, terima kasih. Oke, ulang dari slide pertama dulu Bu Gita. Oke, slide kedua. Sudah Pak Sam. Oh sudah semua, ya. Terima kasih Bu Gita. Baik, sudah semua. Terima kasih untuk kehadirannya pada sore hari ini. Saya tutup. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ibu Queen nongol, kenapa Ibu Queen? Kok Ibu Queen nongol itu Ibu Queen? Queen tadi upacara enggak? Queen libur. Libur. Enggak ikut upacara toh? Besok sekolahnya baru lomba Agustus. Lomba apa? Balap karung? Lomba kelereng? Kemarin udah. Oh, kemarin udah. Ya. Lomba menjepit baju sama kelerengnya jatuh yang di sendok. Kalah dong Queen, gak menang ya? Belum bisa. Tuh kali kapan-kapan Om Sam ditantang aja. Ayo. Wah. Sama Om Sam nanti ya.
Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Pagi.